Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-arzaq wa tahsin biha wa akhrajna Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Insyaallah dalam Alhamdulillah kita sampai kepada pembahasan hadis hasan. Silakan dibuka kitabnya halaman 18. Al-Hasan. Kemarin As-Sahih, sekarang Al-Hasan. Karena secara garis besar hadis itu terbagi menjadi tiga. Ada hadis Sahih, ada hadis Hasan, dan ada hadis Dhaif. Al-Hasanu, adapun hadis Hasan lughatan secara bahasa. Yaqulul mu'allifu rahimahullah ta'ala. Al-Hasanu, adapun hadis Hasan lughatan secara bahasa. Ini secara bahasa ya. Sesuatu tashtahihin nafsu. Tashtahihin nafsu, yang nafsu inginkan, sesuatu yang nafsu inginkan darinya. Apa yang diinginkan oleh nafsu itu disebut hasan. Ya, nafsu itu bisa berarti diri juga. Apa-apa yang diinginkan itu disebut hasan. Wastilahan, dan secara istilah huwa yaitu al-haditsu hadis alladzi ittasola yang bersambung, sanaduhu sanadnya, binaqlil adli dengan penukilan orang adil. Penukilan itu ya yang menyampaikan hadis itu sanadnya muttasil, terus yang nukil itu yang menyampaikan itu yang orang adil. Alladzi qalla yang sedikit, dalam kurung lebih rendah gitu aja lah. Alladzi qalla yang sedikit atau lebih rendah, dhabtuhu kepandaiannya, anda rojatis sahihi dari derajatnya hadis sahih. Wa khala, dan terhindar, minasyudzudzi dari keanehan, wal illati dan penyakit. Jadi hadis hasan yaitu hadis yang sanadnya muttasil, sama dengan hadis sahih, lalu disampaikan oleh orang adil, sama dengan sanad sahih, akan tetapi keadilannya orang adil tersebut lebih rendah daripada keadilannya orang yang menyampaikan hadis sahih. Misalnya yang menyampaikan hadis sahih itu hafalannya itu 50.000, sedangkan yang meriwayatkan hadis hasan itu mungkin cuma 10.000 gitu. Dan juga sama terhindar daripada keanehan itu yang syadz, dan juga terhindar dari penyakit. Ya, penyakit-penyakit yang menciderai sebuah hadis lah, kemarin saya sampaikan. Fasyurutuhu khamsatun. Fasyurutuhu, maka syaratnya hadis hasan, khamsatun ada 5.
Al-awwalu yang pertama ittisalus sanad, bersambungnya sanad. As-tsani adalatur rawi, adilnya rawi. As-tsalitsu dhabtur rawi, kepandaiannya perawi atau kuat hafalannya rawi. Ini nggak usah diartikan. Wal muradu, dan yang dimaksud ayyakuna dhabtuhu aqalla min rawis sahih ay khafifid dhabt. Maksudnya adalah kepandaiannya si perawi tadi itu lebih rendah daripada perawinya hadis sahih. Ar-rabi'u, dan yang keempat khuluwuhu, terhindarnya hadis hasan minasyudzudzi, dari keanehan. Coba kita buka kemarin, maksudnya syadz itu apa? Nih, ay la yukhalifu dzalika thiqata arjahu minhu firruwah, gitu. Ya, istilahnya itu ada, misalnya ada orang yang lebih cerdas meriwayatkan sebuah hadis, terus ada yang memang lebih rendah kecerdasannya, dia meriwayatkan sebuah hadis yang bertentangan dengan orang yang lebih cerdas tadi, ya itu nggak boleh. Khamisu, yang kelima khuluwuhu, terhindarnya hadis hasan mina illati, dari penyakit, ya penyakit yang menciderai sebuah hadis lah. Ya maksudnya hadis itu tidak menyalahi aturan-aturan diterimanya sebuah hadis. Nah itu aja yang dimanain. Sekarang saya terangkan ini. Fa'ulima bihadza anna syurutal hasani mithla syurutis sahih. Dapat diketahui dari pengertian dan syarat-syarat hadis ini bahwasanya syarat-syarat hadis hasan itu seperti syarat-syarat hadis sahih. Fima ada syarat al-thalith, kecuali di syarat yang ketiga, bahwa dhabt, yaitu kuatnya hafalan atau kecerdasannya. Fa innahu fi sahih yushtaratu ayakuna fil martabatil ulya, maka kuat hafalan tadi itu di hadis sahih itu disyaratkan di derajat yang paling tinggi. Amma fil hasan, adapun di hadis hasan, fa innahu la yushtaratu dzalik, maka pada hadis hasan tidak disyaratkan pada peringkat yang tertinggi. Bal yuktafa bi khiffatiz dhabt, itu dianggap cukup dengan kualitas hafalan yang memang rendah lah, cukuplah, dianggap cukup. Misalnya, contohnya haditsu Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi. Jadi Muhammad bin Amr bin Alqamah ini meriwayatkan dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, ya Abu Hurairah langsung dari Nabi. Fa Muhammad bin Amr hadza masyhurun bisidq wa laysa fi ghayatil hifz. Hadis Muhammad bin Amr ini, Muhammad bin Amr ini itu memang terkenal dia itu jujur, akan tetapi tidak, kualitas hafalannya itu di bawah kualitas perawi hadis sahih gitu. Hukmuhu, hukumnya, akan dikatakannya huwa hadis hasan, adapun hadis hasan mithlus sahihi, seperti hadis sahih, fil ihtijaji, dalam menjadikannya hujjah atau argumen, dalam menjadikannya hujjah, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Jadi sama dengan hadis sahih, bahwa hadis sahih itu wajib diamalkan dan boleh juga dijadikan dalil gitu. Wa in kana, walaupun hadis hasan dunahu, di bawah hadis sahih, fil quwwati, dalam kualitas hadis gitu. Walihada, oleh karena itu, yuqaddamu, didahulukan alaihi, atas hadis hasan, as-sahihu, hadis sahih, inda ta'arudi, ketika bertentangan atau kontradiksi. Ketika ada hadis hasan, ada hadis sahih, maka yang didahulukan atau yang dikedepankan adalah hadis sahih. Li'annahu, karena sesungguhnya
hadis sahih a'la lebih tinggi minhu dari hadis hasan rutbatan tingkatannya. Jadi karena memang hadis sahih itu lebih tinggi daripada hadis hasan. Idil hasanu karena hadis hasan ini nggak usah diartikan, nggak apa-apa deh. Idil hasanu karena hadis hasan qasurat rijaluhu an rijalis sahih fil hifdzi wa dhabt, karena hadis hasan itu lebih para perawi rijal hadisnya itu memang lebih rendah dalam kualitas hafalan, kecerdasan. Amma rijalus sahih fahum fi ghayatil hifdzi wa dhabt. Adapun para perawi hadis sahih itu memang lebih tinggi, lebih sempurna hafalan dan kecerdasan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ini setelah ini ada tugas, yaitu seperti biasa mencari contoh hadis hasan di Google, lalu cari juga perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan. Ya, dalam contoh hadis hasan juga dijelaskan, jangan lupa kenapa ini disebut hadis hasan. Oke, terima kasih. Nah, kita akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.